Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya di program Orasi. Orasi tentu tidak seperti yang teman-teman ketahui, orasi di atas podium, tapi kali ini kita akan berbicara tentang obrolan inspiratif. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, yaitu mewakili dari salah satu lembaga di Darut Tauhid, yaitu Duta Transformasi Insani. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Kang, kalau boleh tahu nih namanya siapa Kang? Nama saya Herman. Kang Herman. Iya. Pakai nama panjang? Titik saja lah. Pakai titik Herman saja. titik. Kenalin, nama Kangnya Kang Herman titik aja, nggak pakai kepanjangan ya. Kang, terima kasih sudah Sama-sama. bersedia di acara podcast Media DT Online ini. Kita mau berbicara tentang DT ini Kang. Ya. Sebelumnya mungkin kita sudah berbicara tentang profil visi misi, yang dimana DT ini salah satu lembaga yang berada di naungan Yayasan Darut Tauhid. Tadi saya sempat beberapa membaca program program kerjanya. Ini sungguh banyak betul sebenarnya. Kalau boleh tahu nih Kang, program unggulan dari banyaknya program kerjanya ini apa Kang? Ya. Baik, terima kasih Kang. Jadi PT Duta Transformasi Insani atau yang lebih mudah itu adalah DT Insani. DT Insani Adalah salah satu lembaga pelatihan yang memang berada di pesantren Darut Tauhid. Jadi tugas utama kami atau aktivitas utama kami itu adalah bagaimana mengadakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan sumber daya manusia, artinya SDM. Nah, memang kalau bicara program di DT Insani banyak sekali programnya. Dari mulai yang sifatnya program perorangan sampai kepada program corporate atau perusahaan. Ya. Nah, memang program yang paling banyak diadakan saat ini adalah program MPP. Nah, MPP. Apa tahu itu Kang MPP? Bukan PPN. MPP itu masa persiapan pensiun. Jadi kan biasanya perusahaan-perusahaan baik swasta ataupun BUMN biasanya suka memberikan kepada karyawannya yang sudah memasuki masa pensiun, ada yang 2 tahun sebelum atau 1 tahun sebelum pensiun, mereka itu diberi pembekalan, diberi pembekalan untuk mengikuti training masa persiapan pensiun. Nah, kami biasanya salah satu lembaga yang ditunjuk untuk mengadakan program ini. Berarti artinya DT ini dibentuk tidak hanya untuk internalnya DT aja ya? Betul Kang. Jadi kita memang bukan hanya memfasilitasi internal, tapi juga mengadakan atau menerima permintaan-permintaan berkaitan dengan pelatihan untuk eksternal. Bahkan banyaknya dari perusahaan-perusahaan. Iya, betul. Oke. Terus program yang lain apa lagi selain itu Bang? Ya, selain MPP juga ada program yang reguler itu adalah pesantren kilat ya. Pesantren kilat. Jadi pesantren kilat ini biasanya diadakan 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun? Ya, ada pesantren kilat di saat liburan sekolah. Ya, kemudian ada pesantren kilat di Ramadan. Sama pesantren kilat akhir tahun biasanya. Nanti sebentar lagi ya, Desember. Jadi kita insya Allah akan menggulirkan kembali program pesantren kilat. Nah, selain pesantren kilat yang memang diadakan orang datang ke Bandung, orang juga bisa mengadakan nanti di cabang, artinya di DT Jakarta contoh, dan beberapa cabang yang ada Darut Tauhid. Juga biasanya kita juga diminta untuk mengadakan pesantren kilat di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi kan kalau yang tadi, yang 3 program itu memang pure itu yang A sampai Z-nya dikerjakan oleh DTI, oleh DT Insani.
Tapi ketika ada sekolah yang hanya minta program sama fasilitatornya saja. Program sama fasilitator. Nah, jadi kita ngirim fasilitator Ya. sama programnya kemana? Ke sekolah-sekolah itu. Oke. Jadi diadakan tempat dan lain sebagainya di sekolah mereka. Biasanya kalau kita berbicara tentang pesantren kilat, itu kan pesertanya anak-anak ya. Betul. Apalagi di pesantren Ramadan. Kalau di pesantren kilat di DT ini gimana konsepnya? Sama, kita bagi untuk jenjangnya. Ya. Ada dari SD. SD juga kita bagi 2. Oh gitu. Nah, ada 1 sampai 3, ada 4 sampai 6. Oh. Jadi kelas 1 sampai 3 dipisah dengan 4, 5, 6. Kemudian tingkat SMP, ada tingkat SMA. Jadi kita jenjangnya dipisah dari mulai materi, kemudian metode dan lain sebagainya dibedakan untuk setiap jenjang peserta pesantren kilat itu. Berarti kalau secara waktu pesantren kilat ini diadakan berapa lama biasanya? Nah, kalau waktu kita biasanya ada yang 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, paling lama itu biasanya paling lama ya 4 hari 3 malam atau 5 hari 4 malam. Tapi rata-rata sih di kisaran 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam yang paling sering ya. Karena kan terkadang liburannya juga terbatas. Benar-benar. Nah, kemudian karena tadi ada jenjang, jadi kalau liburnya sepekan maka kita bagi 2. 3 hari untuk yang tingkat SD, SMP atau SD, yang sisanya libur setahunnya adalah tingkat SMA-nya. Oke. Jadi kita bagi waktu liburannya gitu. Luar biasa sekali ini. Kalau boleh tahu nih, kira-kira materi yang dipelajari dalam pesantren kilat itu apa Ya. dan outputnya apa kira-kira ini, Kang? Jadi kalau kita bicara materi tidak jauh dari yang selama ini diajarkan di pesantren Darut Tauhid, terutama oleh guru kita Agim, yaitu tentang karakter baku baik dan kuat. Ya. Jadi memang kita konten materinya lebih banyak tentang karakter. Membangun kebiasaan-kebiasaan. Jadi bagaimana walaupun dengan waktu yang singkat gitu ya, hanya 3 hari 2 malam, tapi mereka lebih diarahkan kepada membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, gitu. Jadi outputnya ya kita berharap setelah mereka mengikuti pesantren kilat ini, mereka tahu gitu ya. Mereka tahu bahwa ketika mereka tadi melakukan hal-hal yang baik, yang positif, contoh merapihkan sendal gitu ya, kemudian bangun tahajud gitu, ngobrol yang baik dengan teman, itu adalah ngebangun kepribadian mereka. Siap. Sehingga harapannya ya tentu kalau harapan besarnya ya mereka menjadi anak-anak atau generasi yang soleh-solehah. Begitu. Tadi pertama ada program dari DT itu ada namanya MPP ya. Yang kedua itu ada yang namanya pesantren kilat. Kemudian yang ketiga itu apa, Kang? Ya ada leadership, kemudian ada membangun internalisasi tata nilai perusahaan gitu ya. Kan dari setiap perusahaan itu biasanya punya tata nilai ya. Dan tata nilai perusahaan itu biasanya harus ditrainingkan biar terinternalisasi dalam diri setiap SDM. Kayak di DT, kenapa ada diklat SAR setiap masuk? Itu kan salah satunya untuk apa? Untuk menginternalisasi tata nilai. Gitu. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatannya. Tapi tambahan saya Kang tentang MPP. Jadi kalau ada orang bertanya apa saja sih materi persiapan pensiun itu? Jadi kalau materi persiapan pensiun kita biasanya satu tentang spiritual. Jadi tentang spiritual. Kenapa spiritual ini menjadi penting? Karena kan terkadang orang ketika menghadapi pensiun itu ada yang namanya sindrom. Jadi ketakutan gitu kalau sudah tidak kerja bagaimana gitunya. Orang nanti tidak gajian lagi. Terus rutinitasnya jadi rubah kan, orang tadinya berangkat ke kantor nanti nggak berangkat ke kantor gitu. Apalagi yang pejabat yang tadinya dilayani nanti gimana ketika sudah tidak kerja. Maka ada yang disebut dengan itu. Maka kita kasih materi tentang spiritual bahwa ya ada Allah, ada yang ngatur dan lain sebagainya. Nah kemudian ada materi yang tidak kalah penting adalah tentang kesehatan dan yang ngisi materinya adalah dokter. Gak mungkin tukang besi. Betul. Dokter, kemudian psikolog, agar mereka itu, karena kan di saat pensiun itu usia udah jelas ya, tidak muda lagi, kemudian
bisa jadi dari sisi ketahanan fisik pun sudah mulai lemah. Maka salah satunya gimana caranya harus menjaga kesehatan dan mereka harus paham gimana hidup sehat itu gitu. Mantap. Nah, kemudian ada materi lainnya apa tentang manajemen pengelolaan keuangan. Kan orang pensiun identik dengan dikasih uang. Ya. Gitu ya. Pensiun dapat uang. Tapi kalau kita tidak bisa memanage, udah itu sebentar kita. Makanya ada materi tentang manajemen keuangan plus dengan dikasih materi inspirasi bisnis. Inspirasi bisnis. Nah, jadi berarti bisnis diarahkan buat usaha juga ya. Jadi usaha tapi yang cocok dengan usianya gitu. Ya, entah dipaksakan. Nah, nggak dipaksakan. Terus ada kunjungan langsung ke lapangan, melihat langsung beberapa bisnis-bisnis yang ada. Gitu. Jadi mereka datang langsung, nanya langsung ke pelaku bisnis, sehingga mereka terinspirasi. Oh, nanti kalau saya pensiun, kayaknya bisa nih usaha ini gitu ya. Dan kita juga mempersilahkan pasca pelatihan bisa coaching dengan pemateri-pemateri kita. Masya Allah. Gitu. Kira-kira kalau misalkan dari luar nih teman-teman, sahabat-sahabat yang menonton program kita ini, kalau ingin bergabung dengan DTI ataupun ingin berkolaborasi dengan DTI ataupun ingin mengundang DTI ini gimana Kang cara-cara? Ya sebenarnya kita sudah ada websitenya, Websitenya gitu ya Kang. Ke websitenya juga boleh atau ke Instagram, ke IG juga ada. IG-nya udah ada. Tinggal IG DT IG-nya Insani. apa? DT Insani aja. DT Insani. Insani. Di Facebooknya juga ada Facebooknya DT ada. Insani gitu. Oke. Atau datang ke kantor langsung di Jalan Abadi. Tinggal datang kantor DT Insani ada. Di mana Kang? Jalan? Jalan Abadi. Jalan Jadi Abadi ya? kalau dari Geger Kalong ini lurus saja ke sana ke Propen. Nah, sebelum Propen ada kantor kami. Jadi dengan senang hati sebetulnya, mangga. Kita bantu apapun. Siap. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau ingin bergabung ataupun menghubungi DTI, silakan nanti kontak. Websitenya sudah ada, Instagramnya, kemudian Facebooknya juga sudah ada, atau bisa datangi langsung ke kantornya di Jalan Abadi Geger Kalong seperti itu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan pesan kepada sahabat-sahabat yang menonton program kita ini, Kang? Ya, bahwa kita harus meyakini ya, bahwa ilmu itu merupakan modal terpenting. Oke. Ya, untuk menunjang kesuksesan orang dunia sampai akhirat. Ya. Karena Nabi kan pesannya juga begitu. Maka DTI ini salah satu lembaga yang berusaha lah memberikan manfaat, salah satunya melalui pelatihan, memberikan inputan pengetahuan gitu ya, berkaitan dengan program-program yang selama ini digulirkan oleh DTI. Maka kalau kita pingin lebih maju, lebih sukses, pokoknya mah investasilah di ilmu. Salah satunya ikut pelatihan yang diadakan di DTI, insya Allah. Baik Kang, terima kasih atas kesempatannya yang sudah memperkenalkan DTI ini. Semoga DTI ini terus maju, sukses, dan memberikan manfaat untuk masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih juga Kang diberi kesempatan ngobrol hari ini. Terima kasih sama-sama Kang. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan program orasi. Selamat berjumpa lagi di program orasi berikutnya dengan tema-tema yang sangat menarik dan informasi yang informatif dan edukasi seperti itu. Saya Sabirin Arga mohon undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sobat, data hasil penelitian dari Dewan Masjid Indonesia sebanyak 65% atau 147,5 juta muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Peduli Negeri insya Allah bisa menjadi solusi. Dengan Rp150.000, sobat bisa berwakaf Al-Quran plus buku panduan sabik. Donasi sudah termasuk pendistribusian dan pengajaran Al-Quran. Menarik kan?
Jangan lupa, sobat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.